A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan terhadap apa-apa yang diturunkan pada mereka dari kebenaran. Dan janganlah sampai seperti ahli kitab, berlalu masanya pada mereka, faqasat qulubuhum, kesat hati mereka, wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang yang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memperbaharui puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat inayah dan hidayah Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dibimbingnya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, melindungi kita dalam menjalani kehidupan ini. Salam salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliaulah manusia paripurna yang diutus Allah SWT untuk kita jadikan suri tauladan, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam istiqamah, dalam senantiasa khusyuk mengibadati Allah, dalam senantiasa ingin selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana Allah nukilkan dalam surah Al-Hadid ayat 16 tadi. Ternyata banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi. Untuk khusyuk dalam beribadah, ada saja ujian-ujian yang kita hadapi. Untuk selalu taat dalam kebaikan, kesolehan, banyak saja tantangan yang harus kita hadapi. Tentu kita menyadari bahwa ayat ini diperuntukkan untuk kita. Allah mengawali dengan ungkapan alam, yakni lil ladzina amanu. Sebagaimana ayat-ayat yang lain yang juga diiringkan Allah dengan kata-kata alam tara kaifa daraballahu mathala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ardh. Ungkapan-ungkapan dengan awal pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya disuruh kita sendiri menjawabnya. Kita sendiri mencari jawabannya, yang kemudian setelah itu kita sendiri pula mencari hikmah-hikmah di balik pertanyaan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ada salah satu hal yang perlu jadi perhatian kita, yang ternyata juga menjadi biang sampai
kita bisa terlena, sampai kita bisa murtad malahan, yang diawali dengan izabah fikrah wa ifsadul akhlak, hancurnya pikiran dan rusaknya akhlak. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita ingin mengetengahkan sebuah tema, ayatnya ghazul fikri, perang pemikiran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, dalam potongan ayatnya Allah menerangkan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah SWT menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ini, walan tarda, dan tak akan pernah. Para ahli bahasa Arab menerangkan lan itu adalah la yang pakai nun, lan. Jadi berbeda antara la dengan lan katanya. Kalau la itu tidak dan tidak selamanya tidak. Suatu saat bisa iya. Tapi kalau lan, kata para pakar bahasa Arab, kalau lan tidak dan tak akan pernah dia berhenti dari tidak. Jadi selama-lamanya tidak. Sehingga diungkapkan bahwa lan tardo, tak akan pernah ridho. Orang Yahudi dan Nasrani itu hatta tattabi'a millatahu, sampai kalian, sampai kita semua mengikuti milah mereka, cara hidup mereka, cara pandang mereka. Dikatakan juga bahwa milah itu, kaum muslimin, milah itu adalah kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penampilan, perkataan, perbuatan, itulah milah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu nggak akan pernah ridho kepada kita, kaum muslimin, sampai kaum muslimin mengikuti milah mereka, cara kehidupan mereka, penampilan mereka, akhlak mereka, pemikiran mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, istilah ghazul fikri, perang pemikiran. Ghazul, perang fikri pemikiran, atau lebih kerennya invasi pemikiran. Tentu berbeda dia dengan perang-perang yang lain. Kalau perang-perang yang selama ini kita kenal adalah perang dengan senjata, perang melibatkan pasukan. Yang inilah awal ceritanya muncul istilah ghazul fikri, di mana seorang Ratu Elizabeth I ketika itu yang payah sekali untuk menundukkan, untuk menjajah Mesir. Sudah banyak pasukan, sudah banyak senjata, sudah bermacam amunisi disiapkan. Yang kemudian Ratu Elizabeth memanggil pemimpin perang mereka. Ratu Elizabeth bertanya kepada pemimpin perang Goldstein kayak itu, sudah sekian pasukan yang kita libatkan, sudah sekian senjata yang kita siapkan, sudah sekian kapal amunisi yang kita bawa, kenapa tanah Mesir kayak itu belum juga jatuhnya pada kita? Dan kemudian Panglima Perang mengatakan bahwa kalau seandainya kita tambah lagi pasukan, kita tambah lagi senjata dan semuanya, maka negara kita akan bangkrut. Maka sang Panglima Perang mengusulkan, bagaimana kalau kita tidak lagi mengirim pasukan, kita tidak lagi mengirim senjata, kan tapi kita hadirkan ke negeri Mesir itu kebudayaan kita,
Kita ajak pemuda-pemudi Mesir itu ke negeri kita untuk bersama kita mengikuti budaya kita. Kapan perlu kita berikan mereka beasiswa. Yang kaum muslimin rahimakumullah, sejak itu muncullah ide invasi pemikiran, menjinakkan kaum muslimin tidak lagi dengan senjata, menjinakkan kaum muslimin tidak lagi dengan peperangan secara fisik askariah, kan tapi dengan pemikiran, dengan melarutkan mereka dengan akhlak-akhlak mereka. Ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran Yahudi. Termasuk ketika pelajaran kita ada, kita mempelajari di sekolah, yaitu tentang Zionisme. Didefinisikan Zionisme itu adalah gerakan pulang kampung, gerakan orang-orang yang ingin kembali ke kampungnya. Dikatakan mereka yang berada di Jerman, di mana-mana itu pulang kampung, katanya kampungnya di Arab sana, di Palestina sana. Itu yang disebut dengan Zionisme dalam pelajaran kita, dalam definisi yang kita pelajari. Yang seakan-akan kita memaklumi orang-orang itu pulang kampung. Yang kemudian Ghazul Fikri di situ adalah termasuk memutarbalikkan fakta sejarah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan bahwa Ghazul Fikri adalah peperangan modern, menjinakkan kaum muslimin tidak lagi dengan cara-cara peperangan. Walaupun sampai sekarang peperangan melalui senjata, dengan meledakkan bom, dengan membunuh kaum muslimin sampai sekarang tak pernah berakhir, sebagaimana terjadi kita lihat di Palestina sana. Kan tapi kita lihat peperangan yang terjadi di Palestina pun walaupun tidak seimbang dengan persenjataan mereka, wallahu alam, dengan bantuan Allah SWT, kaum muslimin di Palestina sampai sekarang masih eksis dan bertahan. Akan tapi kaum muslimin memerangi kita kaum muslimin dengan tidak peperangan senjata, sepertinya mendapatkan kemenangan mereka. Sepertinya mereka berhasil. Apa hasilnya? Yang pertama adalah merusak akhlak, ifsadul akhlak. Rusaknya akhlak kita, rusaknya akhlak generasi muda, dan rusaknya akhlak kita kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat akhlak itu adalah definisinya menghubungkan antara sang khalik terhadap makhluk. Bagaimana kita seorang makhluk berakhlak terhadap khalik, bagaimana juga seorang makhluk berakhlak terhadap alam semesta. Seorang makhluk berakhlak terhadap yang lebih tua daripadanya, seorang makhluk berakhlak terhadap yang lebih kecil daripadanya. Dan semakin jauh panggang dari api ketika kita berharap akhlakul karimah dari generasi-generasi kita di saat ini, di tengah-tengah derasnya modernisasi, di tengah-tengah derasnya westernisasi, di tengah-tengah derasnya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Dan memang yang kedua adalah memang yang dirusak adalah fikiran. Taktimul fikrah, kacaunya pemikiran. Kalau awak mengecek istilah awaknya, lah rusak pajaku, lah rusak pikiran. Yang kita nilai itu pikiran. Kenapa? Kita berperilaku itu berdasarkan pikiran kita. Tapi kalau pikiran kemana yang rusak, apa yang awak lakukan? Kalau bicaranya entah apa, sembarang saja. Bicaranya tentang agama, bicaranya tentang keseharian, itu dikarenakan rusaknya pikiran. Karena pikiran kita udah
rasuki dengan bermacam informasi, bermacam media, bermacam kelakuan yang semuanya tak lagi bertepi dan berjarak dengan kita. Dengan adanya medsos, dengan adanya video-video, dengan adanya iklan-iklan, semuanya merasuki, merecoki pikiran kita. Ifsadul akhlak, tahtimul fikrah, rusaknya pemikiran. Dan yang ketiga, izhabatul saksiyah, lenyapnya kepribadian. Kepribadian yang wak celek kini, yang contohnya kepribadian yang seseorang yang berkepribadian muslim umpamanya. Semakin jauh, semakin susah kita mengharapkan mana seorang yang jadi profil seorang muslim itu. Dan itu tadi milah kaum Yahudi Nasrani yang sudah kita tampilkan, cara hidup mereka, berbicara udah ngalor gitu, tentu kemana, berperilaku dari atas rambut sampai ke ujung kaki entah kayak apa, berjalan muslimah dengan perempuan-perempuan yang lain, susah kita bedakan. Berjalan ke masjid, laki-laki muslim dengan laki-laki yang lain, susah bedakan. Orang pai ke gereja kini lah bawa kitab di tangan. Malah lah banyak pula orang ke gereja tu pakai peci. Perempuan dah pakai jilbab pula. Izhabus saksiyah, lenyapnya kepribadian. Kalau dah semua sisi-sisi tadi dah hilang daripada kita, pemikiran dah rusak, akhlak nggak jelas, kepribadian dah lenyap. Yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, yang akan hilang dari kita dan akan setahap demi setahap, riddah, murtad. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka takkan pernah berhenti-hentinya memerangi kamu. Perang mau secara fisik maupun perang secara fikrah tadi, ghazi fikri tadi. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kamu dikeluarkan dari agamamu. Sampai kamu dikeluarkan dari agamamu. Nauzubillah. Riddah, murtad. Kendati pun Allah juga menjanjikan melalui ayatnya, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah. Maka Allah akan ganti. Dan Allah kalau ganti-ganti dari Allah SWT itu selalu saja ada. Sebagaimana kabar gembira yang kita dapatkan di Eropa sana juga berkembang Islam dan kaum muslimin. Itu kan memang janji Allah SWT. Allah akan datangkan kau pengganti mereka yang murtad itu. Akan tapi bagi kita yang nauzubillah sekarang ini sedang berada dalam posisi sebagai kaum muslimin, ancaman murtad, ancaman hancurnya akhlak, ancaman hilangnya kepribadian, ancaman hancurnya pemikiran masih membersamai kita. Nauzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini untuk mengingatkan kita. Mari kita saling mengingatkan agar kita terjauh dari semua hal-hal yang merusak kita tadi. Tentu untuk menyahuti apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Hadid tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu antakhsha'a qulubuhum li zikrillah, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah SWT. Wa ma nazala minal haq, dan untuk menerima kebenaran yang telah diturunkan. Wala yakunu kallazina utul kitab, dan janganlah sampai terjadi pada kita seperti sebagaimana orang ahli kitab. Fatal alimul amadu, telah berlalu waktu pada mereka. Fakasat qulubuhum, justru semakin kesat hatinya, semakin jauh dari hidayah Allah. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, bimbing dan lindungi kami, beri hidayah kami,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La